bertentangan. Saya curiga kau dulu sekolah lari-lari, nggak belajar. Masih kurang, mau tambah lagi. Masih kurang, mau tambah lagi. Iyalah, kita buka lagi. 1 Yohanes. Yesus sebagai perantara ya. Nah, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Berarti yang menyangkal siapa? Bapa maupun Anak. Apakah Bapa dan Anak sama? Bapa dan Anak satu, tapi pribadi berbeda. Hakikatnya satu. Amin, saudara. Berarti kalau orang yang menyangkal Yesus menyangkal Bapa, dia siapa itu? Masih kurang? Pak Bobom, masih kurang? Atau sudah cukup? Mau tambah? Ada lagi. Pak Henry. Nah, ini aja loh. Ya, kita buka dalam 1 Yohanes 4 ya. Ini masih banyak lagi sebenarnya ya. Bentar ya. Ini ya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anaknya menjadi juru selamat dunia. Saya mau kasih lihat dulu. Saya tahu Pak Henry ada nonton kapan. Itu pasti orang saudara. Pak Henry tolong baca baik-baik dulu saya kasih anak-anak baca dulu Pak Henry. Baca ya. Sudah baca. Dan kami telah melihat dan bersaksi. Kami ini siapa? Murid-murid Yesus, Yohanes, Petrus, Thomas, ya, Matius, ya, Simon. Mereka melihat bahwa Bapa telah mengutus Anaknya menjadi juru selamat dunia. Lihat lagi dalam 2 Yohanes. Lihat lagi dalam 2 Yohanes 1 ayat 3 ya. Kita belajar ya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Bagaimana? Masih kurang lagi? Masih kurang lagi? Ayo, masih kurang lagi? Atau mau tambah lagi? Masih kurang? Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Kalau saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum saya lanjut ke dalam 2 Yohanes ya, lanjut ya. Oke, kita lihat dulu dalam 2 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Baru kita lanjut lagi ya. Kita lari ke Matius. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, perhatikan. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki, perhatikan, ia memiliki Bapa maupun Anak.
bagaimana, saudara? Bertentangan lagi ya kalau kita tidak berdoa-doa Bapa kami ya. Makanya Yesus mengajarkan berdoalah demikian. Biar kalian tidak jatuh dalam dosa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan. Kalau dengan ayat ini pasti yang satu itu kan bertentangan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oh, baru dalam nama Yesus, Yesus, Yesus. Amin. Aneh-aneh saja. Tidak ada begitu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Coba kita lihat, kita mundur dulu, kita Matius ya. Kita mundur dulu. Kita mundur ke Matius 17. Kita buka ya. Matius 17, perhatikan ya. Kita buka dalam Matius. Nah, kita baca kalau Matius ini. Tuh, ya. Matius 17, ayat yang ke-5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Dengarkanlah siapa? Yesus. Yang berbicara siapa? Bapa. Kalau kita tidak berdoa, Bapa kami yang di surga, baru aneh. Bingung ya? Yang bingung dia, bukan kita. Masih ada? Masih ada lah. Masih ada lah. Gak usah yang lain sudah ya, sudah kita ini ya. Oke, kita buka di dalam Yudas Wahid. Ya, kita buka udah ya. Kita buka. Nah, nih. Ku menang bersama Yesus. Nanti kita menyanyi ku menang ya. Ku menang bersama Yesus. Nanti sebentar. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Kata kita menyanyi lagu kemenang? Kata bisa? Ku menang bersama Yesus. Ku menang dalam peperang. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, hidup. Haleluya, janai Roh Kudus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kita Henry? Masih kurang? Masih banyak. Ya udah, masih ada? Masih. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Tertulis apa?
nama Yesus dan nama Bapa. Jelas ayat ini akan bertentangan dengan Anda katakan, jangan berdoa Bapa kami di surga. Aneh-aneh aja lu. Yang bingung siapa? Saya atau Anda? Pak Henry? Coba kita baca ulang lagi, yuk. Coba kita baca ulang. Kita baca ulang. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion. Dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana? Masih banyak ayat lagi? Banyak. Masih ada puluhan sampai ratusan. Kalau Anda mau izinkan, saya akan tampilkan. Tapi sebelumnya, cukup sampai di sini ya. Kita mau dialog dan kita akan menyanyi. Sebelum kita berdoa, kita angkat dulu satu pujian. Mari Pak Tata, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Angkat semua buka tangan, saudara-saudara menerima kebenaran Tuhan. Angkat tangan semua memuji Tuhan. Engkaulah Raja, Semuanya. berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu. Hidup kuat, namun roh Yesus yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Ayo semua di rumah. Engkaulah Tuhan, Hidupkan tanganmu ke atas. Engkaulah Raja, Engkaulah semua berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku berserah penuh. Baik saudara-saudara, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, doa Bapa kami. Mulai hari ini tidak usah mendengarkan
oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ikuti saja yang tertulis, sudah lengkap. Jangan Anda mengurangi, jangan Anda. Galatia 1 ayat 8 hingga yang ke-9. Sedangkan malaikat pun yang turun dari surga, yang memberitakan Injil yang berbeda, terkutuklah dia. Ini sudah sempurna. Jangan mendengarkan oknum. Kalau dia mengajar, bacalah. Kita semua sekolah. Anak-anak Kristen, pada waktu Anda dibaptis, terus Anda besar, Anda percaya. Untuk itu Pak Bobom sarankan, jangan asal baptis. Kalau Anda memang mau diselamatkan baptis, habis itu belajar. Namanya katekisasi. Menjadi murid Yesus. Sesuai Yesus katakan dalam Yohanes 8 ayat yang ke-30 hingga ke-32. Ingat anak-anak Tuhan. Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 hingga yang ke-28. Anda harus layak katekisasi, menjadi murid Yesus, baru Anda bisa perjamuan kudus. Jadi kalau Anda mau belajar Alkitab, minta tuntunan Roh Kudus. Kita anak-anak Tuhan, ada Roh Tuhan dalam diri kita. Yesaya 11 ayat yang kedua, Roh Tuhan ada padamu, Roh hikmat, Roh pengertian, Roh bijaksana, Roh kekuatan, dan takut akan ada muncul. Yesaya 11 ayat yang kedua, Roh pengertian. Bagaimana kita roh pengertian? Kita baca Alkitab. Minta apa? Tuntunan Roh Kudus. Karena dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-8 hingga yang ke-10, kita diberikan hikmat untuk apa? Untuk baca firman Tuhan dan untuk mengerti, minta tuntunan Roh Kudus. Supaya jangan kita menjadi anak-anak yang sesat. Anak-anak yang salah. Yang Kristen saja sudah bingung, apalagi yang sim salah bim abrakadabra, trung. Nah, ini salah kan? Lebih bingung kan? Orang-orang bilang, wih Bapak Bobom sudah bilang, ini karena tadi saya nonton. Ada Pesara mengatakan bahwa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami itu salib terbalik. Aneh saja itu. Kalau Pak Bobom dari Protestan, FNK, ini ada orang yang mengatakan Bapak berdoa salib terbalik. Katanya agama Babilonia. Kau paham gak Babilonia itu apa? Aneh. Baik, saudara terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan gereja-gereja di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Semoga damai sejahtera di malam hari ini, anak-anak Tuhan, ingat berdoa dalam Bapa kami. Ya, kita harus berseru, ya Aba, ya Bapa. Oke, baik, sebelumnya Pak Bom akan berdoa, dan setelah berdoa Pak Atta kita akan menyanyikan ya Aba, ya Bapa ya. Pak Atta siap setelah saya berdoa. Untuk itu anak-anak Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita sudah menerima berkat dari Tuhan, isi hati Tuhan. Mari kita bersatu. Oh haleluya, sungguh baik Engkau Tuhan. Bapa, terima kasih banyak. Kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah sama-sama membaca dan kami bersama-sama sudah menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Isi hati Tuhan, biarlah jangan pergi begitulah berlalu saja, biarlah tinggal dalam hati kami masing-masing, dan kami selalu diberkati di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak, kami juga berdoa anak-anak Tuhan yang di malam hari ini, yang akan beristirahat Tuhan, itu Tuhan, utuslah malaikat-Mu yang kudus, pagari rumah mereka dengan bala tentara malaikat-Mu, biarlah mereka besok bangun dengan tubuh yang sehat dan kembali bernapas dengan baik, dan mereka memuji dan memuliakan. Terima kasih banyak Bapak, berkati siaran kami mulai dari awal pertengahan hingga kami tutup siaran ini Tuhan. Berkati jauhkan kami dari segala kuasa kegelapan, roh-roh yang akan masuk, roh intimidasi, kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak, bila doa ucapan syukur kami di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke,
Teranglah Tuhan, mari kita menyanyi. Ya Bapa, ya Abba. Anda menyanyi. Ya Masuk. Bapa, ini aku anakku, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Oh, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Oke, kita menyanyi Yerusalem. Ya, kita nyanyi lagu ini ya bersama-sama, yang di rumah juga kita nyanyi lagu ini. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Oh, tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem, oh Yerusalem, Amin. kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Haleluya. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Haleluya. Baik Pak Bombom, pada malam hari ini saya ingin bersaksi, boleh ya Pak Bombom? Ya, amin. Ya, oke. Tapi mohon maaf sebelumnya saya tidak open kamera ya. Tapi ada suatu saat biar saudara mungkin ada yang kenal saya ya. Nah, jadi gini, saya mau bersaksi bahwa saya mendapatkan channel ini sungguh luar biasa ya. Dan saya hidup sampai sekarang itu karena anugerah Tuhan. Ya, saya adalah anak ke-9 dari 11 bersaudara. Papa saya adalah seorang wira swasta dan ibu saya adalah ibu rumah tangga. Papa saya pekerjaannya di samping dia wira swasta, dia adalah seorang penginjil, penyanyi gereja, dan ibu saya juga penyanyi gereja. Jadi memang puji Tuhan kami dilahirkan memang darah seni. Papa saya pemain biola, ibu saya ada penyanyi keroncong. Ya. Nah, disinilah pada singkat cerita saja ya, kalau cerita panjang ya, tapi saya persingkat saja. Ketika saya umur ya sekitar 9 tahun ya,
4 SD. Sebenarnya saya adalah anak yang sakit-sakitan. Saya mengenai penyakit liver hampir 6 bulan. Dan orang tua saya setiap hari menangis. Ya, saya tidak tahu apakah ini adalah jawaban Tuhan. Sampai sekarang perjalanan hidup saya jatuh bangun di dalam iman. Nah, ternyata waktu SMA, papa saya itu bercita-cita dari 11 bersaudara ini, saya yang dipilih menjadi seorang hamba Tuhan atau pendeta. Dan tiket saya ke Malang waktu itu ke Saat Malang sebenarnya sudah tersedia. Tetapi jalannya memang lain. Saya ibaratnya seperti Yunus. Ya, tapi Tuhan membiarkan. Ya, dengar baik-baik ya bagi saudara-saudaraku yang berada di rumah ini, pembelajaran yang bagus. Tetapi Tuhan selalu matanya tertuju kepada saya. Saya yakin dan percaya. Saya ada sampai hari ini itu karena kemurahan Tuhan. Ya, mungkin dari kecil saya sudah dipanggil. Tetapi mungkin ini adalah nazar dari ayah saya sendiri. Walaupun saya tidak menjadi hamba Tuhan, saudara bisa lihat, saya bisa bergabung di sini. Saya sangat bersuka cita. Saya tidak kenal Pak Bombong, tidak kenal Pak Cengkeh, dan tidak kenal sang penggugat dan semuanya. Tetapi saya merasa mempunyai suatu keluarga besar, walaupun kita tidak pernah bertemu. Nah, ini adalah kemurahan Tuhan semua. Kemudian saya adalah salah satu song leader dari Pak Gilbert Limondong, pernah waktu saya kuliah di Semarang, dan juga Insinyur Niko. Mungkin yang saya sebutkan adalah orang-orang yang hebat ya. Nah, sebenarnya saya banyak ditawarkan mau jadi artis dunia. Tetapi saya sudah punya komitmen bahwa dari kecil memang ayah saya sudah bilang, "Nak, walaupun perjalanan hidup kita ke Tuhan itu penuh liku-liku, tetapi kalau kita melayani Tuhan ada suatu upah." Saya bingung, upahnya apa? Setelah saya membaca firman Tuhan, ternyata yang maksud papa saya itu terjawab di usia-usia saya sekarang. Ya, jadi saya melihat bahwa carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, makanya semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah harta yang di surga yang tidak bisa dicuri, dirampok oleh orang. Saya dulu tidak memahami kata-kata ini, tetapi jawaban Tuhan ya. Jadi saya boleh katakan bahwa perjalanan iman itu jatuh bangun. Ibaratnya kita berlomba berlari, kita jatuh, kita bangun lagi, kita jatuh, kita bangun lagi. Nah, pada tahun betul-betul saya dijamah Tuhan pada tahun 2020 pandemi. Saya orang yang kalau membaca firman Tuhan jujur satu pasal nggak selesai Pak Bom, saya ngantuk. Nah, inilah walaupun saya dididik dari Kristen dari sejak lahir sampai usia sekarang, saya tidak sebut usia saya ya. Usia sekarang saya betul-betul merasakan ini kemurahan Tuhan. Ini adalah luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus itu ya. Ternyata yang dibaca Pak Bom itu pas ayat kesaksian CD saya tuh Pak, Roma 8 ayat 28. Itu betul-betul saya rasakan bahwa Allah itu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, dan pada tanggal 31 Oktober, ya ketika saya mau nyanyikan sebuah pujian, pujian itu hidupku adalah penyembahan. Jadi saya tidak pakai gitar yang biar jelas suaranya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Nah, lagu ini saya betul-betul menangis, saudara. Mengapa? Saya menyadari bahwa hidup saya ini adalah milik Tuhan, bukan milik siapa-siapa. Nah, ketika itu
31 Oktober saya pulang bersama istri saya ke rumah, dan tepat pada jam 3 subuh saya bermimpi. Saya mendengar suara Tuhan secara audible. 3 kali dia berkata kepada saya, bertobatlah, bertobatlah, Tuhan Yesus akan datang. Bertobatlah, bertobatlah, Tuhan Yesus akan datang. Saya tersentak. Ini apa ini maksudnya? Ketika saya mau membuka mata saya tidak bisa buka mata saya karena saya melihat terang sekali di langit. Dan di situ saya melihat awan-awan. Tuhan Yesus itu sudah naik ya kuda putih, terus dia diiringi sama malaikat-malaikatnya. Dan saya katakan semua kepada saudara-saudara saya, teman-teman saya, dan termasuk keluarga saya, kita harus bersiap-siap. Saya tidak tahu kenapa waktu Pak Bombom mengangkat pujian O Yerusalem, itu betul Pak Bombom, kita adalah hidup di zaman-zaman akhir. Kita mempersiapkan diri, nah makanya anak-anak Tuhan yang sudah menjadi Kristen, janganlah seperti yang Pak Bombom katakan KTP ya, Kristen tanpa pertobatan itu betul Pak. Karena tadi malam Pak Bombom jujur, waktu Pak Bombom sakit, saya juga diserang Pak Bombom. Tiba-tiba handphone saya tuh panas Pak, langsung hang. Makanya saya keluar Pak, Pak Bombom. Pak Bombom, terus saya ulang lagi Pak Bombom ya. Saya ulang, ternyata Pak Bombom teriak-teriak. Aduh, saya dalam hati saya, Pak Bombom ini pasti cari saya. Betul, saya ulang, Pak, saya tuh sudah keluar Pak Bombom. Terus saya restart handphone saya. Bayangkan ini kejadiannya tadi malam. Jadi memang di dalam room ini ada peperangan, saudara. Ya. Nah, tetapi makanya lagu Dalam Nama Yesus itu bukan hanya sekedar pujian. Tuhan itu bertata dalam pujian. Dia tidak mendengar suara kita bagus atau enggak ya, tetapi pujian yang dari hati dengan sungguh-sungguh, tembok Yeriko aja hancur. Buktikan itu, bahwa pujian itu bukan sembarang pujian. Apalagi kalau dinyanyikan dengan sungguh-sungguh, kita menangis di hadapan Tuhan bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Nah, terus yang kedua Pak Bombom, yang kedua saya dikasih rema Tuhan itu luar biasa. Saya kurang lebih literatur lagu saya yang Tuhan kasih atau hampir 1000 lagu yang sekali saya orang dengar langsung saya mengerti ini lagunya arahnya ke sini. Nah itu yang mujizat Tuhan yang berikan buat saya. Kalau Pak Bombom kan membawa pengajaran, kalau saya bagian saya adalah worship. Nah terus yang Pak ya ini puji Tuhan Pak Bombom, saya nggak pernah kenal Pak Bombom. Terus bukan saya sombong, 2020 saya adalah penyanyi terbaik Wesing. Mungkin ada yang tahu Wesing ya. Nah makanya saya nggak mau open kamera. Nah, saya penyanyi Wesing terbaik 1 dari seluruh Nusantara. Nah, tapi ini saya persembahkan buat Tuhan. Nah, terus yang terakhir saya akan bawakan sebuah pujian. Saya sering disebut adalah KW-nya Weliar Kauntu, penyanyi gereja ya. Oke, pada malam hari ini sebelum saya, makanya saya memang ditangkap di Solata ya. Ya Pak Bombom, ya selalu Pak Cengke ya. Saya bawakan ya. Jadi begini anak Tuhan mesti tahu ya bahwa memang ini adalah suatu permintaan dari Bapak saya ya. Bapak saya mumpung ada di sini juga ya. Beliau minta, jadi memang Pak Atta ini memang dikirim ya. Saya dikirim untuk beliau dari Tuhan, dan Pak Atta juga dikirim untuk kita sama-sama melayani. Jadi puji Tuhan, Pak Bombom selama ini mencari, kalau di gereja kan ada WL ya, singer ya. Jadi kalau ada, terima kasih banyak ada Pak Atta yang mana Tuhan kirim buat Pak Bombom. Karena memang kurang ya, karena tujuan kita membacakan firman Tuhan, kita ibadah itu pertama adalah memuji Tuhan. Kita langsung baca firman Tuhan dan kita berdoa itu ya, untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 150 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Oke, untuk itu Pak Atta silakan lanjut. Ya, sebelum saya turun, maka apakah ada mungkin nanti pertanyaan yang saya bisa jawab, saya jawab. Saya akan bawakan sebuah pujian dari Weliar Kauntu, Selain Kau Tiada Yang Lain. Semoga lewat pujian ini kita betul-betul mengerti bahwa hidup kita adalah kepunyaan Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan emas. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah.
Tuhan Yesus akan datang sesuai dengan mimpi saya, dan ini menjadi bagian jawabannya di sini. Saya akan bersaksi lewat pujian ini. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Pak, Ya. Amin. Masih Begitu Pak. Haleluya. Ya, Amin. amin. Request lagu masih pasca. Pak Ain tahu lagu ini kah, lagu Di Bawah Kaki Salib? Tahu nggak? Pada kaki salibmu. Ya, Di Bawah Kaki Salib, Di Bawah Kaki Salib. Oh ya, itu Kidung Jemaat Pak Bom-Bom. Saja. Coba yang Ada yang judulnya Iya. itu bukan Kidung Jemaat apa? Ada katanya lagu itu. Di Bawah Kaki Salib. Ada kaki salibmu ya judulnya. Ya, itu kalau di Kidung Jemaat. Tapi yang ada. Kalau nggak tahu dia minta yang mana. Coba ya, Mana? Pak John. Pak John, Kaki Salib yang mana ya? Dari Kidung Jemaat atau mana ini? Padakah